Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Tentunya kita sangat bersuka cita untuk kasih Tuhan yang pada saat ini menyertai setiap kita, sehingga kita boleh berhadir dalam rumah ibadah Tuhan pada saat ini di dalam merayakan Sabtu Suci. Dan pada malam ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dengan tema Yesus dalam kubur yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Eben Damani. Selamat datang di Jami Manuel Banjarmasin dan selamat melayani. Warta jemaat yang pertama setelah selesai ibadah nanti, khususnya untuk P3MI, kita jangan langsung pulang, kita ada acara kebersamaan. Begitu juga untuk ibadah besok pagi pasca subuh di jam 5. Diharap semua jemaat boleh berhadir dan juga boleh sama-sama kita melaksanakan ibadah pasca subuh. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulaikan ibadah kita awali dengan bersaat teduh. Kasih Yesus,
menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Mari kita merespon daripada firman Tuhan ini dengan lagu pujian yang mengatakan, dengan nafkah Tuhan.
pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-15 sampai 16 secara berganti-gantian, dan di ayat yang ke-16 nanti kita akan bersama-sama. Saya yang akan membacakan ayat yang pertama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti selanjutnya. Aman dalam tangan Tuhan. Ayatnya yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Pada Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat pengaruh. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau hikmatku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntut dan membimbing aku. Ayat yang ke-15, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku bersama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dari orang-orang yang mengejar-ngejar aku.
kasih untuk kesaksian pujian yang begitu luar biasa dari kelas meeting Opelius Gula. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kelas meeting teman-teman dan tetap setia melayani Tuhan. Tiba saatnya kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh namanya Pak Pendeta Edwin. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan Hati yang mengenal hatiku seperti rusa yang haus.
biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Kematiannya di kayu salib menjadi tanda bahwa Dia bersama dengan kita, mau menyelamatkan kita, mau menolong kita. Biarlah di hari Sabtu suci, Sabtu sunyi ini kita merenungkan perjalanan salib Kristus, penderitaannya, apa yang dihadapinya, yang juga menjadi gambaran bahwa seharusnya kitalah yang harus disalibkan. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan di waktu ini. Damai-Mu ada pada kami, memberikan kami kemampuan untuk melihat, untuk dapat mengerti akan firman Tuhan dan lebih hidup dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, hamba-Mu siap dan kami semua siap. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua. Saya bersyukur sekali bisa punya kesempatan singgah di Banjarmasin dalam perjalanan pekan suci saya dari Balikpapan, Banjarmasin. Nanti setelah ini saya ke Palangkaraya untuk pelayanan di hari Paskah. Saya mohon maaf kalau nanti agak batuk-batuk karena saya orang Batak jadi harus batuk. Ya, Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan, saya Pendeta Yohanes Ebenezer Damanik, orang panggil saya Bang Eben, karena saya juga memang sebagai youth pastor, pendeta pemuda di GMI Wilayah 2. Jambi tadi agak sungkan aja dia manggil Bang Eben gitu ya, biasanya abang gitu ya. Ya, bersyukur di sini komunitas anak mudanya bertumbuh dalam pelayanan Pak Pendeta James. Ya, kita percaya diri kekuatan. Ada beberapa gereja kita di wilayah 2 yang karakter pelayanannya untuk pelayanan anak-anak muda. Jadi bukan hanya Banjarmasin, sudah ada dulu di Yogyakarta, ada di Salatiga, ya sekarang kita di Banjarmasin, dan beberapa gereja sedang mengembangkan hal yang sama. Jadi tetap semangat dalam pelayanan ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan seperti tadi yang disampaikan tema kita di Sabtu Suci ini dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-57 sampai 66. Saya minta dibantu Yanti untuk baca. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Silakan. Pakai mic aja. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Di dalam perikop Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami
Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memegang kubur itu dan menjaganya. Demikian firman. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini Sabtu Suci atau juga disebut dengan Sabtu Sunyi. Saya percaya kalau dalam rangkaiannya yang kita ikuti dari masa Lenten, terutama di puncak ketika Minggu Palmarum, lalu kita masuk ke hari-hari Passion, kita masuk Kamis Putih, lalu kemudian Jumat Agung, hari ini Sabtu. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mengikuti kronologisnya, ya, perjalanannya sampai akhirnya kita tiba di satu transisi sebelum kebangkitannya besok. Ya, tidak banyak gereja melaksanakan ibadah Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi karena katanya sunyi, disunyikanlah gereja. Semua merenung masing-masing kan gitu ya. Semuanya dalam kondisi merenung apa yang telah terjadi hari Jumat kemarin, apa yang telah terjadi pada waktu itu, seperti yang terjadi pasca Yesus disalibkan, pasca dia mati kemarin. Yerusalem sekitarnya, Yudea sekitarnya, banyak orang-orang Yahudi berada di kota Yerusalem dalam kondisi yang sunyi, sepi. Terlebih pada waktu itu, hari itu Sabtu, memang hari Sabat, mereka tidak bisa banyak melakukan pergerakan, mereka ada aturan-aturan yang ditentukan kepada mereka. Jadi kondisi pada waktu itu penuh dengan ketegangan, Bapak Ibu. Penuh dengan ketegangan. Mungkin ada kecurigaan, ini muridnya Yesus, saling menuduh satu dengan yang lainnya. Di antara mereka, murid-murid ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi, menutup pintunya dari dalam. Orang terdiam, bingung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sehingga kalau kita ikuti pada kebangkitannya, sampai pada kebangkitannya juga para murid gak menyadari, gak ngeh mereka bahwa Yesus telah berpesan sebelumnya kepada mereka, telah berfirman sebelumnya kepada mereka. Lalu kenapa penting, apa signifikannya kita berenung di Sabtu Suci, Sabtu Sunyi, terutama ketika kita bicara kuburan Yesus di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, setiap suku bangsa punya tradisi dalam penguburan. Orang yang mati harus dikuburkan, kecuali mungkin suku tertentu, dia harus tunggu dulu, ada duitnya, disimpan dulu mayatnya, baru nanti ada waktunya akan dikubumikan. Tapi itu kebiasaan, tradisi, semuanya punya tradisi masing-masing. Kita beragam di sini dalam suku bangsa kita. Ada tradisi kita, ketika orang mati dikuburkan, tapi sebelum dikubumikan ada ritualnya. Cara menanamnya bagaimana? Pakai peti kah? Dikafanikah? Dibakarkah? Dikubur tidur miring, telungkup, berdiri, gak tahu. Ada tradisinya. Seperti Yesus yang dikuburkan, kalau kita baca sesuai dengan ritual tradisi Yahudi di malam kematiannya, yang dilakukan oleh siapa tadi dibacakan? Yusuf Arimatea, seorang dari murid Yesus, yang mungkin juga orang yang punya duit pada waktu itu, dia punya pekuburan keluarga pribadi. Dikafaninya, dan di sekitar dia juga ada Maria Magdalena, Maria yang lain duduk depan kubur itu. Jadi ini peristiwanya sebelum Sabat, karena besok Sabat. Besok Sabat, hari ini Sabtu, Sabat. Minggu kan Paskah, ya kan? Jadi mereka melakukannya di malam itu secara diam-diam, karena begitu sensitifnya, begitu tegangnya situasi pada waktu itu. Tapi apa pentingnya kita tahu kenapa dia harus dikuburkan? Kenapa Yesus harus dikuburkan? Selain ini adalah sebuah tradisi, orang yang mati harus dikuburkan. Salah satunya adalah sebagai pemenuhan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 9, di mana dalam cerita itu
nubuat Yesaya di ayat 59 dia bilang orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dikuburkan. Sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan dikuburkan. Saudara yang terkasih, kita bicara soal penguburan, soal kuburan, soal apa yang dikubur. Banyak pengajaran sebenarnya yang mungkin kadang kontradiktif di antara orang-orang Kristen ketika dikubur apa yang Yesus lakukan dalam kuburan. Bapak Ibu teman-teman mungkin pernah ada kontroversi tentang istilah turun dalam kerajaan maut. Apa yang terjadi di sana? Tapi kita nggak bahas itulah, nanti Pak James saja yang bahas itu sama kalian. Karena kita mau merenungkan di Sabtu sendiri, bukan bikin ribet gitu ya. Kita merenungkan kenapa dikuburkan. Selain memenuhi tradisi untuk menyatakan nubuat Yesaya 53 ayat 9. Kita harus lihat konsep penguburannya yang dilakukan sesuai tradisi itu kenapa. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, saya mau membawa kita dalam pemahaman Yesus dalam kubur. Berarti Yesus sudah mati. Itu dipegang semua sama orang-orang pada waktu itu. Yesus sudah mati. Orang mati harus dikuburkan. Tetapi di sela-sela itu Bapak Ibu ada nanti yang didobrak, yang akan terbukti di hari Raya Paskah. Tapi itu terjadi di hari Sabtu Sunyi. Orang merenung apa yang akan terjadi, karena mereka berpikir Yesus itu hanya sekedar daging manusia. Dia mati. Kondisi mati bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan? Kalau orang dikatakan mati, kondisi yang pertama, dia gak akan berdaya. Tidak ada daya lagi, betul ya? Gak bisa melakukan apa-apa lagi. Hilang rohnya, hilang fisiknya, hanya tubuh, daging saja. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak berdaya. Kondisi kedua, kalau mati apa? Membusuk. Kalau membusuk, lambat laun daging yang fana ini akan membusuk, dimakan cacing lah, bercampur dengan tanah dan segala macam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kuburannya orang Yahudi, tapi akan ada pembusukan. Tetapi kita melihat Yesus yang dikuburkan itu mendobrak pemikiran itu. Seperti saya katakan tadi, akan nyata di perayaan Paskah. Yesus tidak seperti daging manusia. Dia tidak berdaya. Dia bukan daging yang tidak berdaya. Dia tidak akan mengalami pembusukan. Ini mau menggambarkan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gambaran diri kita manusia yang ditebusnya. Diri kita yang ditebusnya. Sebenarnya dari awal saya mau membawa satu bahagian firman Tuhan pada hari ini. Dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menggambarkan kondisi manusia yang mati. Kondisi manusia mati. Kita bisa buka ya, dari Efesus 2 Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu, ayat 1 ya, dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati. Prinsipnya kalau mati harus dikubur, kan gitu ya. Mati dikubur. Yang mati itu berarti akan mengalami ketidakberdayaan. Yang mati itu akan mengalami pembusukan. Bapak Ibu Saudara, kematian yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini karena dosa. Karena dosa. Karena dosa manusia itu mati, gak berdaya, gak mampu melakukan apa-apa. Kita gak bisa lagi menjadi tuan atas diri kita. Pikiran kita, hati kita ditawan oleh dosa.
Manusia mati menjadi budaknya dosa, tidak bisa berkata tidak kepada dosa, tidak berdaya. Mati. Mati itu membusuk, Bapak Ibu. Makin hari orang yang berdosa, manusia yang berdosa, karakternya, hatinya semakin tidak baik. Hidupnya bukan semakin kudus, tapi semakin kudis dan kotor. Segala sesuatu yang dalam hati dan pikirannya hanya kejahatan, kelicikan, najis, kekotoran tersimpan dalam hatinya. Busuk. Dan Yesus tidak disamakan kematiannya dengan kondisi itu. Karena Yesus mati untuk mau menyatakan dia mati untuk dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang membuat kita manusia. Kalau Paulus katakan di Efesus 2, saya sedikit ke Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan selanjutnya, kita ini buatan Allah. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita manusia, oke lah, manusia yang pertama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei-nya Allah. Dia memberikan nafas kehidupan kepada mereka. Tetapi karena kehendak yang Tuhan berikan kepada mereka, bebas mereka memilih, akhirnya dosa itu. Mereka berdosa. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga upah dosa adalah maut, kematian. Kita dibuat Allah. Saya tertarik ketika Paulus menuliskan buatan Allah. Kata yang dipakai Paulus untuk menuliskan kita ini buatan Allah itu poem, puisi. Itu kata dasarnya, puisi. Kita ini puisinya Allah. Ketika Allah menciptakan, membuat manusia, menciptakan manusia, Dia menciptakan seperti puisi. Puisi yang indah, segambar dengan Dia. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Puisi yang indah itu rusak. Puisi yang indah itu rusak. Kejatuhan Adam dan Hawa itu menjadi kejatuhan manusia secara moral. Kejatuhan manusia, teman-teman, ini istilah dalam gereja kita, dosa warisan, penurunan kodrat manusia sebagai ciptaan. Penurunan kodrat manusia yang tadinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, turun kodratnya. Tidak rusak total, tapi ada kerusakan karena dosa. Mati, tidak berdaya, dan membusuk. Tetapi seperti yang Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu yang tadinya mati, tidak berdaya, kamu busuk. Dia juga akui di Efesus ini, kita hidup dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami. Aku sendiri, kata Paulus, hidup dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Tetapi ini kalimat yang penting, sebuah karya pengharapan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Kita yang adalah puisi yang indah, yang rusak itu, di dalam Kristus, karena rahmat Allah, kita puisi yang seharusnya menerima murka Allah, dibuang ke api pembakaran, disalibkan karena dosa, maut hukumannya, tapi karena rahmat Allah kita dihidupkan. Itulah yang berbeda ketika Yesus dikuburkan. Dia mati tapi tidak mati sama seperti kita. Dia mau menggambarkan bahwa kematiannya bukan berarti dia menjadi seperti daging manusia, tidak berdaya dan membusuk, sehingga stop, tidak ada lagi seperti itu. Stop, tidak ada lagi setelah dikuburkan, tidak ada lagi. Sudah selesai semuanya. Tapi berbeda dengan kita, Dialah yang menebus dosa kita. Sehingga kamu yang tadinya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu, tapi Allah yang kaya rahmat karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kamu bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berbeda dengan pemikiran manusia, konsep dikuburnya Yesus, matinya Yesus. Dia bukan tak berdaya, dia tidak membusuk. Bapak Ibu saudara oleh Tuhan,
Kalau bicara kuburan, sebenarnya dalam pembicaraan sehari-hari agak sungkan ya kita bicara soal kuburan, ya. Hal yang tabu, pantang untuk dibicarakan. Ada mungkin keluarga nggak boleh bicara soal kuburan, soal kematian. Nanti kayaknya mau dekat-dekat kita ke situ. Manusia juga seperti itu. Nggak ada manusia, ya nggak ada orang, adalah pasti ya. Tapi kebanyakan orang tidak mau tinggal dekat kuburan, kan itu ya. Karena hal yang menakutkan, hal yang menyeramkan. Tetapi sebenarnya apa itu kuburan bagi manusia? Kuburan itu sebenarnya bukan hanya sekedar orang mati dikuburkan, itulah tempat, tidak. Itu kadang sebagai monumen. Monumen tempat disitulah orang yang kita kasihi sekarang tinggal, seakan-akan tinggal di situ lah dia. Makanya kita sering ziarah ke kuburan, kan itu monumen, mengenang dia. Kalau Yesus dikuburkan dan di situ dia, orang-orang akan menjadikan kuburan itu monumen. Yesus masih dikubur, kan gitu ya. Kalau konsep mati itu adalah dosa, seakan-akan orang-orang akan pergi ke kuburan itu melihat dosa-dosa dulu, mengenang dosa-dosa yang dulu. Ya makanya kalau saya lihat di kuburan itu kan di salibnya atau di lambang di kuburan itu rest in peace, kan gitu ya. Orang Batak di Som Maradian, orang Karo izin parkir gitu. Ada istilah-istilah seperti itu. Seakan-akan hanya sementara nanti suatu saat dia datang lagi. Sebuah monumen. Tapi Yesus tidak dikuburkan seperti manusia yang kita nanti akan ke sana. Ke sana akan melihat. Dulu masih ada tradisi-tradisi, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ada istilah buah-buah ijuk namanya, nggak tahu Bapak Pendeta ya. Buah-buah ijuk itu di kampung-kampung, nggak tahu kalau di kampung kita, subuh, pasca, kebaktiannya ke kuburan. Di kuburan. Ya kontroversi lah ya, benar salahnya saya juga nggak bahas secara komprehensif, secara luas. Tapi seakan-akan seperti monumen. Bagi saya kalau itu kuburan itu tempat mati, gambaran ketidakberdayaan, gambaran pembusukan manusia. Kalau Yesus mati karena dosa dan manusia berdosa mengalami kematian, pembusukan dan ketidakberdayaan, seakan-akan kita kembali ke situ melihat. Sebentar aja dosa ini, nanti lagi kita akan lakukan hal yang sama. Kita kembali mengenang sebagai sebuah monumen. Tapi Yesus nanti tidak di kuburan itu. Saudara kasih itu tidak di situ. Perenungan kita di Sabtu Sunyi, di Sabtu Suci ini, ketika membaca tentang Yesus yang dikuburkan, seharusnya kita lah yang mati. Benar ya Bapak Ibu, amin ya. Kita lah yang mati. Seharusnya kita lah yang disalib, kita lah yang dikuburkan karena dosa. Tapi semua digantikannya. Semua karena kasih karunia-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karena kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu dengan inisiatif Allah diberikan Yesus kepada kita, menjadi manusia sama seperti kita. Lalu dia menanggung segala dosa kita. Dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, dan tidak berhenti di situ. Besok kita akan nyatakan kebangkitannya. Tapi kalau kita yang seharusnya dihukum karena dosa, kita hanya sampai dikuburkan, membusuk dan tidak berdaya. Saudara kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita di Sabtu Suci ini kembali merenungkan akan rahmat Allah yang besar itu. Rahmat Allah di mana Yesus yang mati dan dikuburkan itu. Bapak Ibu tahu perbedaan rahmat dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemampuan, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk melakukan sesuatu, untuk menerima sesuatu. Kasih karunia Tuhan
Tidak kan kadang teman-teman mahasiswa bilang, tidak bisa ini tugasnya berat, tapi tiba-tiba bisa. Percayalah itu kasih karunia. Tuhan mampukan kamu. Oh ini bis gereja kita gimana ini? Kita semuanya dalam keterbatasan. Bisa, itu kasih karunia. Kayaknya kita nggak bisa, tapi bisa, itu kasih karunia. Tapi kalau rahmat ini berbicara kepada kita bahwa kitalah yang seharusnya dihukum karena dosa atas murka Allah. Seharusnya kita yang hina berlumuran dosa ini dihukum di api pembakaran, disalibkan. Kita seharusnya mati, tapi kita dibebaskan. Itu rahmat. Bisa agak-agak beda tipis, tapi itu rahmat. Rahmat adalah seharusnya kita yang disalib, tapi enggak kita, digantikan oleh Yesus. Itu rahmat, itulah rahmat. Saudara kasih oleh Tuhan, saya gambarkan seperti ini rahmat Allah. Saya sering cerita seperti ini gambaran rahmat Allah itu. Ada seorang PSK tahu ya, penjajah sampai keliling, seks komersil ya. Di usia muda PSK ini kita sebutlah namanya Mawar. Gak ada Mawar kan? Ada. Mawar Rizka. Oh. Gak apa-apa lah ya. Karena biasanya Mawar kan nama sasaran. Nama saya Mawar kan biasanya gitu kan. Untuk mengelabui. Lebih namanya Mawar Rizka. Saudara-saudara Tuhan, si Mawar ini di usia mudanya begitu menjadi PSK yang populer. Populer sekali, cantik, seksi, banyak orang mengantri menunggunya. Harganya juga nggak main-main, mahal, kelas-kelas atas lah. Dia di usia mudanya begitu mudahnya dapat uang. Gak peduli orang mau ngomong apa tentang dia, dicibir apa tentang dia. Yang dia lakukan, apa yang mau aku lakukan, aku lakukan. Gak peduli sindiran orang, gak peduli orang-orang memaki dia. Dia hidup seakan bahwa ini milikku, jangan ada yang ganggu. Populer sekali. Ya tapi kan gak kekal. Si Mawar tambah tua, kecantikannya mulai menurun. Kalau kecantikan menurun, pasti tamunya semakin sedikit. Semakin tua nggak ada lagi tamunya. Hampir tidak ada seorang pun yang tertarik sama dia. Ditambah dia sakit-sakitan. Ya kalau PSK pasti sakitnya HIV/AIDS ya. Dia menderita HIV/AIDS. Semakin menderita di usia tuanya, semakin miskin, tua, merana, menderita. Dia yang tadinya waktu hebat-hebatnya bisa nyewa apartemen mewah, tapi begitu tua gak ada lagi uangnya, dia harus pindah ke rumah kontrakan yang kecil, yang kumuh, yang kamar mandinya di dalam, tidurnya di luar, kan gitu. Kecil, bisa bayangkan lah kamar kos kalian ya, lebih kecil dari itu lah. Kalian kan lebih tahu kosan kan. Nggak punya apa-apa lagi dia. Tubuhnya semakin kurus, daging hanya sebagai pembungkus tulang saja. Dia terbaring hanya untuk menunggu ajalnya tiba. Saudara kasih Tuhan, dalam keadaan demikian, di daerah dia ada seorang dokter muda. Dokter muda, laki-laki, ganteng, kayak saya lah, gagah, pintar, anak orang kaya. Dia tugas di puskesmas di sekitar si Mawar tinggal, jadi dia harus juga melihat kondisi sekitarnya. Lalu si dokter muda ini membesuk, memeriksa, memberi obat sama si Mawar. Dengan kasihnya si dokter ini, karena mungkin profesinya dia harus melayani banyak orang, sekali seminggu dia ke rumah si Mawar. Sekali seminggu dia rawat sakitnya, dia kasih obatnya. Minggu depannya juga seperti itu. Setahun, 2 tahun, terus dia. Hingga satu ketika si dokter ini tiba-tiba, karena sudah sering lah mereka ketemu, komunikasi, bicara sama si dokter muda sama si mantan PSK tua ini, tiba-tiba
si dokter ini ngomong sama si Mawar. Mawar, aku mau ngomong. Ngomonglah Pak Dokter. Kalau mau ngomong, ya silakan, kita kan ngomonglah. Tapi ini serius. Dalam hati si Mawar, ini apakah si dokter gak mau lagi yang merawat aku? Ya ngomong saja, aku siap Pak Dokter, mau ngomong apa aku siap. Baik Mawar, aku sayang sama kamu. Aku mencintaimu Mawar. Aku mau hidup bersama-sama denganmu. Aku mau menikahimu. Cukup Rudolfo, kan dia. Dalam hati si Mawar, apakah ini cara si dokter itu mau meninggalkan dia, jadi meminta sesuatu yang gak masuk akal? Jangan ngomong gitu, kalau mau pergi dokter, pergilah. Gak usah pada bilang harus cinta sama aku, sayang sama aku. Iya Mawar, aku menyayangimu, aku mencintaimu. Aku mau menjadi suamimu, kau jadi istriku. Mau Mawar? Gak mungkin dokter, pergilah. Tidak Mawar. Itulah terus. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Ini nama dokternya siapa Pak? Alberto lah ya. Gak biasa ceritanya ya. Gak biasa. Ya mungkin tahu lah, ini karangan saya aja lah mungkin ya. Karangan saya. Gak tahu apakah kita pernah dengar ada cerita seperti itu di kampung kita. Ada dokter yang muda, lalu kemudian ada mantan PSK yang tua, lalu dokter itu mau menikahi dia. Ini kan ceritanya fantastik kan, incredible, wow, super, kan gitu ya. Gak mungkin. Mana mungkin dokter muda mau seperti itu sama PSK yang age ini. Gak ada dalam dunia. Kalau sinetron ada naik tukang bubur naik haji ada. Tapi gak ada. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah itu rahmat Tuhan? Rahmat Tuhan. Bukankah itu yang Yesus lakukan di salib? Ketika Yesus Allah turun menjadi manusia sama seperti manusia yang penuh kehinaan, kenajisan dosa untuk menyelamatkan kita, untuk menjadikan kita mempelainya. Padahal kita ini penuh dengan bergelimang dengan dosa. Bukankah cerita itu so fantastic, incredible, so tidak biasa, mengherankan? Benar Bapak Ibu? Bukankah itu incredible? Tidak ada anugerah seperti itu di dalam dunia ini, gak ada. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang terhormat, yang seringkali kita lukai dengan kebanggaan kita, dengan dosa-dosa kita. Dia yang seharusnya menghukum kita, dia sudah murka sama kita karena dosa-dosa kita. Justru dia mau menanggung dosa itu, menuju salib menebus dosa kita, kehinaan kita, untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Siapa kita ini Bapak Ibu? Gak lebih hebat kita dari si Mawar PSK itu. Gak lebih hebat dari wanita PSK tua itu. Dulu yang waktu mudanya dengan kebanggaannya mengikuti kedagingannya, nafsu liarnya, gak peduli moral. Tapi setelah tua terbuang. Siapa yang mau merawat dia? Tapi kita yang hina ini penuh dengan dosa, yang seharusnya kita itu tidak berdaya karena dosa, yang harusnya kita membusuk karena dosa. Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Allah merawat kita. Amin Bapak Ibu. Allah mengasihi kita. Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dengan cara mendamaikan diri kita dengan Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu rahmat Allah. Rahmat itulah yang dikubur dan yang akan bangkit nanti untuk menyatakan kemenangan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Menyatakan kemenangan bagi kita semua. Mau tidak akan ada lagi seratnya, mau tidak ada kuasanya, karena Yesus yang dikubur itu tidak sama seperti manusia yang mati, yang tak berdaya, yang busuk, tidak. Tapi Yesus yang dikubur itu, dia penuh kuasa mengalahkan dunia maut. Itu salah satu konsep turun dalam kerajaan maut itu. Dia mengalahkan dunia kematian. Dia menyatakan keselamatan kepada orang-orang yang mendahului kita sebelumnya, katanya dalam
konsep turun dalam kerajaan maut. Menyatakan kuasanya, dia tidak mati membusuk, dia tidak berdaya, bukan tidak berdaya, tapi dia Allah yang penuh kuasa, rahmatnya dinyatakan atas kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah perenungan kita di Sabtu Sudi ini. Sabtu Sudi ini, renungkanlah bahwa rahmatnya, aku yang seharusnya mati, aku yang seharusnya dikuburkan, aku sudah membusuk, tidak berdaya, tapi dia mati supaya aku tidak mati. Mari kita tundukkan kepala kita. Baik, saudara saudara Tuhan, ada satu lagu, bukan dengan barang panah. Lagu ini mengatakan perenungan kita Bapak Ibu akan rahmat Tuhan. Seharusnya kita yang mati, tapi dia mati sehingga kita tidak lagi mati. Baik di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan. Bukankah seharusnya di kubur itu Yesus telah membawa dosa-dosa kita? Bukankah di kubur itu Yesus telah membawa setiap apa yang kotor, menebus kita supaya kita dibersihkan?
Seharusnya bukankah kita berkata, aku telah mati atas dosa-dosaku, dosa-dosa tidak ada lagi kuasanya atasku, aku telah dibebaskan dari belenggu dosaku. Bukankah kita seharusnya memaknai kematian Yesus Kristus adalah kematian dosa-dosa kita? Tapi mengapa kita masih saja dengan sengaja melakukan apa yang tidak Tuhan suka? Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau lakukan ketika engkau sendiri, ketika engkau di tempat gelap, ketika engkau seperti tidak ada yang melihat melakukan dosa seorang diri atau bersama teman-temanmu, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu hancurnya hati Tuhan ketika melihat kau masih melakukannya, padahal Dia telah mati untuk itu, tapi kau masih melakukannya. Di Sabtu sunyi ini, Sabtu di mana Yesus di dalam kubur, Sabtu sebelum kita akan menyatakan kemenangan atas kebangkitan, tapi di Sabtu sunyi ini renungkanlah bahwa kematiannya adalah rahmat Tuhan yang besar atasmu. Sadarlah bahwa kamu tidak lebih hebat, bahkan dari si mawar PSK itu kamu tidak lebih hebat. Sadarlah. Sadarlah bahwa kita ini telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga seharusnya mautlah yang kita terima. Sadarlah. Malam hari ini biarlah kita merasakan kuburan di mana Yesus dikubur, karena disitulah dikubur dosa-dosa itu, dan tidak ada akan lagi diangkat. Kita tidak akan kembali lagi ke kubur itu, karena kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, sehingga kau bisa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam diri. Mari sesaat kau merenungkan dan minta ampun atas segala dosa-dosamu, atas segala dosa-dosamu. Seharusnya kaulah yang disalibkan, kaulah yang mati, kaulah yang dikuburkan, tapi dosamu lah disalibkan bersama Kristus, dosamu lah dikuburkan. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Awali dengan kesadaran bahwa aku berdosa. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ketika kami mungkin dengan teman kami berdosa Tuhan, melakukan hal yang membuat hatimu hancur karena dosa kami. Begitu gampangnya kami berdosa Tuhan, begitu mudahnya kami mengabaikan rahmat-Mu karena dosa kami. Dan kami terus berdosa. Ya Tuhan, pada hari ini dikubur di mana Engkau dikuburkan, seharusnya disitulah dosa-dosa kami diletakkan. Dosa-dosa itu gak ada dayanya
berkuasa lagi atas kami Bapa. Dosa-dosa itu akan membusuk, tapi Engkau tidak akan membusuk. Engkau bukan tidak berdaya, Engkau penuh kuasa, dan Engkau akan nyatakan kepada kami nanti melalui kebangkitan-Mu. Tapi malam hari ini Bapa, malam hari ini hamba-Mu berdoa. Engkau yang melihat hati setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Engkau yang tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Engkau tahu perbuatan dosa mereka. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, ampunkan mereka ya Bapa. Mampukan mereka melihat kasih Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mampukan mereka menikmati rahmat Tuhan yang mengampuni. Mampukan mereka Bapa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa itu. Ya Bapa, apapun yang mereka lakukan dalam keberdosaan yang telah menghancurkan hatimu, dalam nama Yesus Kristus, kuatkan mereka untuk mengalahkannya. Dosa apapun itu, dosa di usia muda anak-anakmu ini Bapa, dosa apa yang mereka lakukan, Kau yang tahu. Dosa ketika di usia dewasa, usia tua, Tuhan yang tahu dosa-dosa mereka. Dalam pikiran, perkataan, dari apa yang dilihat, dari apa yang dilakukan, menyakiti Tuhan, menyakiti sekarang hamba kami, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Kau berkuasa atas kami. Kau nyatakan kasih-Mu atas kami. Semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami hari ini mengalami pengampunan daripada Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan hadirat Tuhan. Kami punya keberanian datang ke altar-Mu Tuhan, memohon pengampunan daripada, dan Engkau akan menyelamatkan anak-anak-Mu ini, melepaskan mereka dari dosa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami yang telah diampuni, kami yang telah dibebaskan dari dosa, dari belenggu dosa, kami yang percaya bahwa Engkaulah penolong penyelamat kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kami. Terberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa disampaikan pada setiap kita pada saat ini. Terima kasih Bapak dan Aden. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang boleh terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur pada malam ini kami boleh merenungkan ketika Engkau dikuburkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sudah menjadi penebus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam ini ya Bapa, di kesempatan ini kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kau berkati persembahan yang kami kumpulkan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kau berkati di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, dan Kau berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan dan kerinduan hati mereka kepada
Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami mempersembahkan yang terbaik dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita yang mengatakan apalah arti ibadahmu.
segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Silakan duduk, kita bersatu. Terima kasih. Kita sudah beribadah mewakili jemaat. Saya undang leader dan kedua PPLP di depan bersama saya, representasi dari jemaat, mengucapkan sebab Pak Pendeta Eben Damanik adalah sekretaris eksekutif, sekretaris Bison di wilayah 2. Boleh ya? Yang mewakili jemaat ini, kami representasi dari jemaat mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Pendeta dan Sebin Damanik mampir di sini pelayanan Banjarmasin. Ini jemaat yang hadir belum semua kita, tetapi mereka ini yang setia dari mulai Rabu Abu ya, sampai dengan saat ini, dan kita harapkan tetap terus bertumbuh dan bertambah. Dan representasi kalau semua kan maju ke atas ini nggak mau juga. Jadi ya, representasinya yaitu dan leader dan juga ketua PPLP yang mengadakan kita beribadah ini, dan sudah terjadi demikian. Mungkin ada yang bisa menambahkan mewakili jemaat. Hormat dan terima kasih betul atas pelayanan Bapak Pastor Kevin di hadapan kami jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Sebuah pencerahan buat kami, dan itu menjadi bekal untuk habis ke depannya semakin memuji dan memuliakan Tuhan dan berbuat yang terbaik. Dan harapan kami tentu mohon sampaikan salam kami dengan Bapak Bishop bahwa apa yang sudah beliau juga ikut merintis bertumbuh dan berkembang sebagaimana disampaikan oleh
di mampirnya di KMI Immanuel Banjarmasin. Ini bukan sesuatu yang mudah karena perjalanan roadnya juga begitu membumi di bumi Kalimantan Selatan ini. Tentu beragam karakter yang oleh Bapak Pastor Dian Ebin bisa nanti disambung katakan dengan Bapak Bishop. Dan untuk melengkapi apa yang menjadi putra kami, di sini juga hadir Bapak Pendeta Erwin Daud yang menjadi tonggak utama kami di dalam proses pembangunan gereja, dan saat ini juga sedang dilatih oleh karena kepada beliau juga untuk melengkapi apa yang menjadi ucapan hormat dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jurutsi. Ya, mungkin saya tidak terlalu berpanjang lebar, tapi saya minta waktunya sekitar 2 jam. Saya terima kasih mewakili seluruh jemaat untuk road mission atau mission tripnya Pak Eben, yang tentunya sudah memakan waktu, tenaga, dan segala-galanya untuk bisa masuk di dalam pelayanan misi, perjalanan misi. Dan ini menjadi kehormatan bagi kami kalau Pak Eben bisa mampir singgah di tempat kami dan boleh berbagi berkat untuk kami di dalam satu sunyi ini, satu sepi ini, ya, satu suci ini. Dan kami sangat berharap agar supaya mungkin di waktu-waktu yang akan datang Bapak Bishop dan juga mungkin pejabat-pejabat lainnya di wilayah 2 bisa berkenan hadir dan juga melawat kami di sini, ya, dan melihat perkembangan yang sudah ada di dalam pelayanan pos PI, ini pos pelayanan, ya, Immanuel Banjarmasin. Dan kami berharap untuk kunjungan selanjutnya nanti Pak Eben, ya, kita berharap ada yang berubah lagi. Iya. Kalau sekarang kita uruk tanahnya orang Pak di depan itu tanah orang Pak, kita uruk, dan kita berharap tahun depan bukan kita uruk, kita yang punya. Setuju semua? Ya, yang kurang keras tak setuju berarti. Ya, itu doa kita bahwa akan ada mujizat, dan sampai hari ini masih tetap ada mujizat. Sekali lagi kami berterima kasih untuk kehadiran Pak Eben di sini di Kota Banjarmasin ini. Ya, kita berharap di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Sebagai rasa syukur kami dari jemaat Tuhan akan menyampaikan sedikit kenang-kenangan untuk Pak Eben. Dia tidak sempat memberi kenang-kenangan, tapi dalam bentuk yang lain. Silakan mungkin Pak. Berdua atau berdua saja. Ya. Jangan lupa ditutup ya. Iya. Iya Pak, kami serahkan ini Pak, jangan lihat luarnya Pak. Isinya jadi luar. Kita nggak sempat membeli sasirangan ya. Iya. Terima kasih. Ya, sudah bos Pak. Ya, saya juga sudah menyampaikan terima kasih ini. Saya serahkan kembali ke gereja. Oh, Iya, gitu ya. Saya sudah terima. Terima kasih Pak. Ini saya kembalikan kepada yang menyerahkan. Saya serahkan musuh Fitri. Maaf ya, kami berempat dulu ya.
Nanti ke kiri udah ke kiri. Ayo, buru-buru.